Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-khaliqul a'la, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-badrud duja. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa min yawmina hadha ila yawmil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah salatul Jum'ah Masjid Jami Al-Quraisy rahimakumullah. Istighfar sebagai penghapus daripada dosa anak Adam. Salawat yang kita baca memohon keberkahan dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyambung daripada doa demi doa, hajat demi hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendoakan kepada kedua orang tua dengan doa birrul walidain adalah salah satu hal yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan terkabulnya segala doa dan hajat kita dalam tiap-tiap permintaan yang kita hajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, awali daripada tiap-tiap kita berdoa dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, kemudian membaca istighfar, kemudian membaca salawat kepada Kanjeng Nabi, kemudian membaca doa Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Selanjutnya ajukan segala permintaan kita, hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah, urusan dunia, terlebih lagi urusan akhirat. Tarkud doa maksiatun, meninggalkan doa adalah sebuah keingkaran kepada Allah. Allah lebih senang selalu diminta dan diminta oleh hamba-hambanya. Beda dengan manusia, kalau selalu diminta dan diminta, manusia akan ada sifat bosannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala, semakin hambanya banyak meminta, semakin suka Allah kepada hamba tersebut. Kemudian saudara-saudara, dalam hal berdoa, kita jangan mendikte Allah atau ingin mendapatkan cepat kabul daripada doa-doa kita. Itu sebuah hal yang tidak diinginkan, atau sebuah hal yang tidak pantas kita lakukan dari seorang hamba. Lalu bagaimana sesudah berdoa sikap kita? Pasrahkan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar segala macam bentuk bahasa dan perkataan. Di dalam hati saja kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah mendengar daripada apa yang kita minta. Gerak-gerik langkah manusia, detak jantung yang ada dalam diri kita, kemudian paru-paru mengembang, mengempis, napas yang kita hirup dari udara yang keluar masuk dari lubang hidung kita, itu semuanya atas gerak dan izin Allah Subhanahu wa taala dalam takdirnya. Artinya tidak ada satu detik pun, tidak ada satu jengkal pun dalam kehidupan kita yang tidak dalam pengawasan Allah, yang tidak dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Kemudian pembagian doa dalam hal yang kita harapkan, baik untuk urusan dunia, urusan agama, sampai urusan akhirat. Itu tidak semua doa diberikan oleh Allah atas kabulnya di alam dunia. Ada tiga bagian. Sebagian diberikan oleh Allah di alam dunia, sebagian lagi di alam kubur,
tuntasnya daripada semua permintaan kita akan diberikan Allah pada saat kita nanti di akhirat. Selebihnya daripada doa-doa yang kita panjatkan, Allah akan wariskan itu doa sesudah kita meninggal kepada anak, cucu dan keluarga kita. Oleh karenanya saudara-saudara, jangan terpengaruh dengan pernyataan orang. Jangan terlalu banyak berdoa tanpa berusaha. Tidak demikian adanya Allah Subhanahu wa taala. Sumpamanya kita dalam keadaan sulit, dalam keadaan pengangguran, teruslah ibadah kepada Allah. Teruslah banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Tuhan kita, innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Tuhan yang maha kaya, yang memiliki alam semesta raya. Jadi saudara-saudara hadirin, jangan ponis rezeki kita hanya sampai di situ atau hanya sedikit, tapi terus meminta dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dalam meminta kepada Allah, jangan coba-coba mengharap untuk segera dikabulkan daripada permintaan kita. Terserah Allah kapan dikabulkannya dan di mana diberikannya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratal mukminin rahimakumullah. Oleh karenanya, syarat daripada doa agar dikabulkan Allah Subhanahu wa taala diantaranya melalui salat. Salat yang 5 waktu yang kita kerjakan sebagai kewajiban mutlak tanpa bisa ditawar, tanpa bisa ditambahkan ataupun dikurangi, pas adanya. Di antara doa-doa manusia, doa-doa seorang hamba yang mendekati kepada kemustajaban adalah doa pada saat sujud dia kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama pada saat sujud terakhir. Baca satu doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebagian mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang berorientasi dunia untuk menopang kehidupan akhirat, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdoa meminta kepada Allah, Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan dunia, berikan kami kebahagiaan akhirat, dan jauhkan kami, selamatkan kami daripada siksa neraka. Saudara, tidak ada yang disebut kebahagiaan adalah sebuah kesengsaraan. Tidak ada yang disebut kebahagiaan adalah sebuah kemiskinan. Orang yang dikatakan bahagia, andai kata dia tidak kaya raya, minimal cukup rezekinya dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala, dan selamat dia daripada siksa kubur dan mendapatkan kebahagiaan mutlak yang abadi nanti di akhirat. Oleh karenanya, daripada segala pemungkasnya doa, baca oleh saudara pada saat sujud terakhir, baik salat fardu, salat Jumat maupun salat-salat sunnah, untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita butuh akan pertolongan Allah. Karena tidak akan ada yang memberikan kita rezeki, keselamatan, perlindungan, kesehatan lahir dan batin untuk diri kita dan keluarga kita selain daripada pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saudara baca pada saat sujud yang terakhir kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sesudah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terus menerus sampai akhir hayat hidup kita. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan berikan kebahagiaan kepada diri kita selama kita hidup ataupun sudah kita meninggal, dan itu nanti akan diwariskan daripada doa-doa kita untuk istri dan anak keturunan kita insyaallah. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita orang-orang yang berpasrah diri kepadanya, mengharap pertolongannya dan mengharap ijabah daripada doanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah sepanjang umur untuk senantiasa mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin.
اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى الله على الأربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا شكورا واجعلنا صبورا واجعلنا في عينينا صغيرا وفي أعين الناس والأعدائنا كبيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولا ذكر الله أكبر.